yang Kau mau dalam hidup kami. Makasih Yesus. Aku selalu percaya Tuhan bahwa rencana-Mu indah dalam hidup kami. Mari pelan-pelan saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu, katakan. Bersama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Agung hanya mengatasi
yang sungguh-sungguh akan mendatangkan kekuatan. Amin. Tiba saatnya. Kita luar biasa, amin. Puji Tuhan. Sehat? Semangat? Pasti ada kesaksian. Saudara percaya bahwa orang-orang yang percaya akan selalu diberkati Tuhan. Amin. Meskipun di masa pandemi akan selalu diberkati Tuhan. Mari saya undang saudara yang mau bersaksi. Puji Tuhan. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. Shalom. Bersaksi cinta kasih Tuhan untuk saya sampai sekarang belum suntik vaksin karena saya bukan takut, tapi memang ya waktu bulan 8 sampai bulan 9 saya merasakan saya sakit parah, sakit saya. Tapi saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan kau izinkan aku sembuh, aku tetap sembuh. Kalau kau izinkan engkau panggil, ya apa boleh buat, semua itu kehendak Tuhan. Saya berdoa bulan 8 sampai bulan 9 saya berdoa. Saya sakit itu saya tidak merasakan. Cuma sakit saya itu parah. Saya dikunjungi adik saya, kamu terus ke rumah sakit. Kamu sudah pucat sekali. Kamu sudah begitu karek kurus, nggak tahu ya sakit apa nggak tahu. Cuma adik saya bawa ke rumah sakit aku, di rumah sakit LR1. Saya disempat disuruh dokter opname, saya tidak mau. Enggak dokter, aku enggak opname.
Terus periksa darah, habis periksa darah dilihat sakitku lambung, berat sudah sakitku. Lambung sama saya punya sakit kayak alergi, wis campur sakit saya sudah sembarang. Tapi saya serahkan semua sama Tuhan. Tuhan, Engkau sembuhkan aku ini anakmu Tuhan. Aku percaya kalau Tuhan sembuhkan sama aku. Ternyata saya tidak mau opname, saya dibawa pulang. Cuma saya dikasih obat jalan saja. Setelah saya dikasih obat jalan 2 hari, saya agak rasa saya sudah sembuh. Semua itu cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan buat saya. Setelah itu saya pada hari saya besar ke nama Tuhan, umur saya genap 64. Semua dengan kemurahan Tuhan. Tuhan berkati aku. Amin. Kita haleluya. Puji Tuhan, Bu. Sehat terus ya, Bu. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari. Ini master kita. Masternya H2O. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi ini saya mau menyaksikan sedikit cinta kasih Tuhan. Jadi awal ceritanya mungkin bukan beberapa bulan tapi beberapa tahun yang lalu saya pernah mendoakan salah satu teman saya, kerabat saya, kawan baik saya, teman terbaik. Dia dulu hidupnya glamor, dia dulu hidupnya penuh dengan dunia yang fana ini. Jadi dia selalu ajak saya untuk ke klub, ke diskotik. Singkat cerita, saya selalu diajak. Akhirnya demi untuk untuk dalam tanda kutip menyelamatkan dia, saya ikut. Saya lumayan sering pergi sama dia. Saya ikut, meskipun tidak mabuk, saya minum sedikit. Lama-lama di hati saya ini, kok saya tidak katakan mabuk itu dosa, tapi lebih baik kalau tidak mabuk. Intinya kan begitu. Karena di Alkitab sendiri sudah ditulis, anggur memabukkan, tapi jangan sampai mabuk. Sedikit pegangan saya daripada Alkitab, saya minum, lama-kelamaan hati saya ini tidak sreg. Saya selalu nasihati dia supaya tidak minum, supaya tidak sampai mabuk. Yang nyetir pulang selalu saya. Puji Tuhan, sebetulnya kesaksian ini mau saya saksikan minggu lalu, cuman saya merangkai kata-katanya ini belum pas. Baru hari ini saya merangkai kata-katanya ini bisa pas. Saya berdoa tadi pagi, Tuhan, kalau memang saya hari ini boleh bersaksi, tolong supaya kesaksian ini juga bisa jadi inspirasi, jadi berkat buat orang-orang yang menyaksikan dan orang-orang yang hadir di sini. Singkat cerita, minggu lalu saya diajak lagi sama beliau. Beliau ini orang yang kuat minum bir, kuat minum wine, kuat minum vodka dan kawan-kawan. Selama ini nggak pernah mabuk. Minggu lalu itu mabuk sampai teler. Saya sampai hampir 5 jam saya nunggu sama dia di toilet. Saya nunggu, kok tumben orang ini kok bisa mabuk. Bahkan sampai berat, sampai teler. 5 jam saya berdua nunggu di toilet itu. Karena dia muntah ya.
dia sudah tidak bisa apa-apa. Saya tidak ngerti, saya dulu doa gini, Tuhan kalau boleh tolong supaya dia ini tidak mabuk-mabukan, supaya dia ini tidak duniawi, supaya dia ini kembali karena dia ini anak Tuhan, jadi supaya dia kembali ke gereja, supaya dia tetap ikut beribadah. Saya sudah, istilahnya saya doa dulu, kok nggak ada jawaban ya, kok selalu tetap gitu-gitu aja. Secara tidak langsung ternyata minggu lalu dijawab nih sama Tuhan. Dari mabuk itu, dia tak tanyai, ya apa rasanya mabuk? Tidak enak. Kamu selama ini tidak pernah mabuk toh? Iya. Baru kali ini toh? Iya. Ya apa rasanya? Tidak enak. Sama sekali tidak enak. Puji Tuhan. Dia tak tanyai terakhir. Waktu dia sadar setelah 6 jam. Jadi 5 jam dia mabuk di kamar mandi sama saya nungguin dia. Kira-kira 1 jam berikutnya dia tak tanyain. Ya apa? Ya apa? Masih mau mabuk minggu depan? Enggak. Nah, itu jawaban dari doa-doa saya yang beberapa mungkin tahun. Jadi beberapa tahun yang lalu. Jadi ini sedikit saya langsung diingatkan sama sebuah pujian. Jadi waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Amen. Jadi pesan saya, kesaksian saya ini, bertekunlah dalam doa. Suatu hari ketika Tuhan itu sudah bisa menjawab, ketika waktunya Dia akan menjawab. Amen. Dengan sungguh indah. Demikian kesaksian saya. Semoga memberkati. Amin. Terima kasih. Sorak-sorak untuk kita. Haleluya. Tidak ada orang yang tidak punya masa lalu yang buruk. Asal kita mau tetap percaya dan segala kebaikan Tuhan itu yang akan melayakkan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Indah bagi
apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapa, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan buat kami semua. Terima kasih Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat buat kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah jawaban atas setiap pergumulan kami Bapa. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam satu nama kami yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom, shalom. Puji Tuhan, bersukacita pada pagi hari ini. Bersukacita, ya. Kalau bersukacita, ayo berikan kemuliaan kepada Tuhan sekali lagi ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Pada saat ini kita sudah bisa menikmati ya ibadah onsite ya. Jadi secara tatap muka. Kita bersyukur dan terima kasih ya kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberi kesempatan itu kepada kita ya. Saudara, dengar suara saya dengan baik. Iya. Dengan baik ya. Soalnya kalau maskeran ini kok kurang ini ya, kurang apa? Kurang jelas ya saudara ya. Kurang jelas. Saya tuh sampai waktu beberapa hari yang lalu saya tuh ditelepon teman saya ya saudara. Teman saya dari Australia itu telepon sama saya. Terus dia bilang gini sama saya, "Lan, suaramu kok malah lain," katanya. "Loh lain gimana sih?" Tak gitu no. "Iya, suaramu paling serak," katanya. "Oh iya, serak. Bukan serak basah, kalau serak basah enak ya saudara. Ini serak-serak kering ya saudara. Tapi saya bersyukur karena kami selalu memuji Tuhan, selalu menyembah Tuhan. Sampai suaranya entek pun enggak apa-apa ya saudara. Karena apa? Untuk Tuhan ya. Karena di dalam pujian penyembahan kuasa Tuhan itu luar biasa. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, saat-saat seperti ini banyak orang yang mengalami krisis ya. Banyak orang yang mengalami kekurangan. Saudara, saya tiap kali bertemu dengan seseorang, orang itu pasti sambat ya saudara. Bahasa Jermannya itu sambat. Waduh, keadaan sekarang ini susah ya. Keadaan sekarang ini susah. Pekerjaan ya sepi saudara. Bahkan ya juga orang-orang banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Walaupun enggak kena COVID, itu banyak yang meninggal saudara. Saya dengar tiap kali masih ada orang yang meninggal, saudara. Walaupun tidak kena COVID. Saudara, saat ini memang benar-benar saat yang krisis ya bagi kita semua. Baik itu krisis ekonomi, baik itu krisis di dalam keuangan, di dalam keluarga, di dalam sakit penyakit ya saudara. Dan saat ini yang menjadikan kita kadang susah ya. Krisis kasih, saudara, krisis kasih, terus krisis sukacita, krisis damai sejahtera. Itu saudara yang seringkali kita alami. Tapi saudara, pada pagi hari ini, di tempat ini, anak-anak Tuhan ini, tidak ada yang krisis sukacita, amin. Tidak ada krisis damai sejahtera, tetap ada sukacita dan damai sejahtera, amin. Ya, puji Tuhan. Karena apa saudara? Karena kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Kita selalu ada bersekutu dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan Tuhan pasti akan berikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, mari saudara, bagaimana ya saudara supaya kita menghadapi krisis ini, saudara? Kita menghadapi krisis ini bagaimana caranya supaya saudara dan saya mujizat itu terjadi di dalam masa-masa krisis saat ini ya. Mari kita baca ayatnya di dalam Yohanes 2 ayat pertama. Ini ayat yang tidak asing ya bagi kita semua, mungkin sudah hafal ceritanya ya saudara. Mungkin ada yang membacakan
Yohanes 2 ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Mari, ada yang bisa membacakan? Ya. Ayat. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Amin. Terima kasih ya, puji Tuhan. Saudara, perkawinan di Kana ya, ini di dalam dikatakan tadi yang ayat yang 11 ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, ini dikatakan bahwa itu mukjizat yang pertama, tanda-tanda yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu melalui satu perkawinan, satu keluarga. Saudara, kita semua manusia pasti punya keluarga. Tidak ada yang tidak punya keluarga ya saudara, pasti punya keluarga. Mungkin nanti keluarganya ada yang meninggal, tapi tetap ada punya satu keluarga ya. Nah saudara, di tengah-tengah keluarga ini, mereka ini mengadakan satu pesta perkawinan. Nah pada waktu pesta perkawinan berlangsung, saudara tahu mereka kehabisan anggur. Mereka krisis, mereka kekurangan saat itu. Dan dia bingung saudara. Mungkin waduh tidak tenang saudara. Semua pasti bingung. Karena apa? Karena waktu pesta terus kehabisan anggur saudara. Terus gimana saudara? Saya bayangkan betapa bingungnya, betapa paniknya mereka menghadapi ini semua. Tapi saudara, kita akan tahu nanti rahasianya ya saudara. Di tengah-tengah krisis seperti itu, Tuhan membuat mukjizat, dan mukjizat tanda-tanda itu pertama kali yang dia lakukan, Yesus lakukan kepada keluarga di sini di Alkitab yang sudah kita baca tadi ya. Jadi dikatakan apa rahasianya? Kok bisa krisis ini diatasi, saudara? Krisis ini bisa dia bisa menerima satu mukjizat daripada Tuhan. Ya, kita baca yang pertama. Kenapa, saudara? Mereka bisa mendapatkan mukjizat di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah kebingungan yang luar biasa. Bukankah saat ini kita juga merasakan seperti itu, saudara? Saat saudara krisis kesehatan, waduh, saudara, gak karu-karuan, saudara. Luar biasa, orang dalam keadaan sakit, panik, gak karuan, saudara. Jadi saat ini mari kita tahu, kita akan pelajari
ya firman Tuhan yang kita baca pada saat pagi hari ini. Yang pertama, saudara, yang pertama dikatakan ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudara, jadi rahasia pertama, kenapa mujizat ini terjadi? Kenapa mujizat ini bisa mengatasi krisis yang mereka alami? Yang pertama, karena mereka mengundang Yesus. Ini mungkin semua kita, waduh ini ayat ini biasa Bu, ayat ini saya sudah ngerti, saya sudah bolak-balik baca. Tapi saudara lihat ya, saudara, di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah kita bingung, di tengah-tengah kita mengalami krisis yang tidak karu-karuan, saudara. Saudara, itu mengundang Yesus ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara, saat kita mengalami krisis, tetap undang dia, tetap undang Yesus mengatasi semuanya ini. Amin, amin. Diundang Yesus setiap saat, di setiap aspek kehidupan kita. Kita pasti akan mengalami mujizat yang Yesus lakukan. Tidak ada saudara, kalau Yesus diundang dalam perkawinan terus dia diam saja. Orang bingung, orang panik, dia diam saja. Tidak mungkin. Makanya saya selalu katakan, ya saudara, saya selalu katakan kepada orang-orang ya yang saya layani, saudara, undang Yesus, selalu undang dia di dalam apa yang kita alami, di dalam masalah kita, di dalam krisis yang kita alami. Undang Yesus di dalam setiap aspek kehidupan kita, maka dia tidak akan berdiam diri, dia tidak akan tinggal diam, tapi dia pasti akan bertindak untuk kita semuanya. Amin, amin. Jadi yang pertama, undang Yesus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara, saya beberapa hari hari Kamis ya saudara, hari Kamis malam setelah doa malam melalui Zoom, saudara, saya ditelepon seseorang. Dia bilang, Bu, tolong doakan Bu, tolong doakan, orang ini kasihan. Ini pegawai saya Bu, suaminya sakit Bu, parah katanya. Tolong ya Bu, tolong Ibu telepon ya. Kalau telepon, saudara, kalau dia yang telepon, nanti dia iya kalau punya pulsa. Kalau enggak, sudah Ibu aja yang telepon dia. Tak kasih nomor, tak kasih nomor supaya bisa telepon ya saudara. Akhirnya dikasih nomor, saya telepon malam itu. Saya tanya sama dia, Bapak sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Sudah bertemu dengan Tuhan secara pribadi? Yaitu Bu, yang belum dan lagi saya cari. Saudara, lagi saya cari. Lah terus dulu percaya sama Yesus itu iya mulai dari kecil. Saudara, percaya Yesus mulai dari kecil. Tapi tidak pernah bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang saya tanyakan. Terus akhirnya saya bilang, ya sudah, kita doa, kita undang dia di tengah-tengah kehidupan Bapak. Saya bilang gitu, iya Bu, saya mau. Sampai suaranya sudah pelo, saudara. Saya iya Bu. Tidak jelas juga. Terus saya bilang sama dia, terus ayo kita doa. Temui Tuhan secara pribadi dan Tuhan pasti akan menolong Bapak. Oh iya ya Bu, ya Bu pendeta ya. Akhirnya saya ajak doa. Setelah saya ajak doa, saya cuma minta sama Tuhan satu. Tuhan, saya minta kesempatan untuk Bapak ini bisa bertemu dengan Engkau secara pribadi. Supaya dia mau benar-benar mengundang Engkau ada di tengah hati dan kehidupannya. Setelah itu, setelah selesai doa, amin saudara, saya kirimi ibadah doa malam dari kita tuh Zoom itu, terus saya kirimi. Biar dia dengarkan ya Pak ya. Iya, dia dengar pujian penyembahan. Saudara tahu apa yang terjadi? Berhari-hari dia tidak pernah bisa tidur. Tiap malam ngosek, saudara. Tahu ngosek ya saudara? Ngosek, tidak bisa tidur, saudara. Dia badannya tidak karu-karuan, panas,
badannya terasa panas, terasa sakit semua. Dia bilang, sampai istrinya bilang, Bu, suami saya tuh kalau tiap malam nggak bisa tidur itu kayak dikepui Jepang, saudara. Mungkin pernah tahu dikepui Jepang ya saudara. Padahal dikepui Jepang itu ya opo nggak tahu. Tapi dia bisa ngomong kayak dikepui Jepang, saudara. Lah saudara, akhirnya saudara waktu sudah saya doakan, saya suruh nyetel puji-pujian itu, tidur saudara. Sampai besok pagi. Sampai besok pagi jam 6 saya sudah bolak-balik doa untuk dia. Jam 6 saya bangun, saya WA dia. Saya WA dia. Saudara tahu apa jawabannya istrinya? Puji Tuhan Ibu Pendeta, Bapak sudah bisa tidur dengan nyenyak. Sampai difoto, sampai dikirimkan saya fotonya sedang tidur kelesar, saudara. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Saat kita benar-benar bertemu dengan Tuhan secara pribadi, melalui undangan yang kita berikan kepada dia, dia pasti akan bertindak untuk kita semuanya. Amin. Amin. Karena itu saya selalu katakan, ayo terus. Saya setiap saat itu saya ngomong, telepon. Kalau saya telepon saya enggak tahu dia waktu tidur atau waktu apa, saya enggak tahu. Tapi kalau dia sempat waktu enggak tidur, telepon saya, saudara. Jadi kalau saudara dan saya punya masalah, punya satu dalam keadaan krisis, saya enggak tahu, krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis kesehatan, saya enggak tahu. Tapi biarlah saudara pada pagi hari ini undang selalu Yesus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Amin. Saya banyak mendoakan orang-orang saudara. Dan di dalam doa-doa saya yang pada waktu Zoom itu beban-beban doa itu kita doakan. Dan Tuhan berikan kesembuhan. Saudara, kalau saudara yang ikut di Zoom itu atau lihat di YouTube itu bisa tahu saudara. Sampai akhirnya saya ngomong, sudah dijawab semua, ayo semua lagi, siapa lagi yang mau didoakan, beri kabar ke WA saya, saudara. Jadi saudara sekalian, saya juga mendoakan seorang yang ekonominya tidak karu-karuan, saudara. Saudara tahu dulu orang ini bekas orang yang kaya, saudara, bekas orang yang kaya. Keluar negeri itu sudah tidak kena dihitung, tidak tahu berapa puluh kali. Akhirnya bisa jatuh, bisa jatuh sampai tidak karu-karuan. Hutangnya itu saudara tahu, hutangnya itu em-eman, bukan ember, tahu saudara, tapi miliar saudara. Dia sampai bilang sama saya waktu pertama kali kenal saya, saudara. Dia bilang sama saya, Bu, saya pernah sampai saya mau bunuh diri. Saya naik mobil di jalan tol itu mau saya tubrukkan supaya saya mati dan saya enggak beban, saudara. Sampai segitunya. Saya bilang, kamu orang Kristen, kamu tahu toh jalan seperti itu. Jangan sampai engkau lakukan. Akhirnya saudara berdoa terus. Tiap hari saya doakan. Jadi saudara saat ini tiap pagi setelah saya doa pagi itu saya mendoakan mereka ini. Ada 3-4 orang yang saya doakan tiap pagi. Saudara, saya ajak doa. Saya selalu ajak doa. Saya selalu minta undang Yesus di dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah kekurangan kita, di tengah-tengah kekrisisan kita, undang Yesus di tengah-tengah kita supaya dia mau bertindak. Amin. Amin. Ya saudara, rahasia yang pertama itu saudara. Terus sekarang rahasia yang kedua. Mari kita baca di dalam ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. Mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya, ini yang terus ayat yang keempat. Kata 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Jadi saudara, ayat yang ketiga ini Ibu Yesus berkata, mereka loh kehabisan anggur, saudara.
Jadi begitu mereka panik, Ibu Yesus ngomong sama Yesus, Yesus, mereka kehabisan anggur loh, ya apa? Ini bahasa saya ya saudara. Ya apa saudara? Nah saudara, apa artinya ini? Rahasia yang kedua, supaya mukjizat terjadi di masa-masa krisis yang kita alami. Yang kedua saudara, selain kita cuma mengundang Yesus di dalam aspek kehidupan kita, yang kedua saudara, beri kesempatan untuk Yesus berkarya di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Lapor sama Yesus, sama Tuhan kita. Dikatakan, Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Saudara, jadi yang kedua saudara ya, kita memberi peluang kepada Tuhan, memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bertindak. Amin. Amin. Biasanya kalau kita keadaan krisis, kita keadaan kekurangan, biasanya kita pasti mikirnya usaha apa, mungkin cari apa anggur di segala tempat dan sebagainya. Benar enggak? Benar enggak? Tapi saudara, saat itu dia memberi peluang kepada Yesus untuk bertindak. Amin. 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 Yang kedua saudara, jadi di tengah-tengah krisis yang kita alami, saya enggak tahu saudara krisis apa. Tuhan kasih tahu ini untuk menyampaikan kepada saudara. Di tengah-tengah krisis yang kita alami saudara, yang kedua, beri peluang kepada Tuhan untuk dia bertindak, untuk dia berkarya. Nah terus gimana caranya memberi peluang, memberi kesempatan? Yaitu saudara, dengan kata lain, mempercayakan semuanya ini kepada Tuhan. Amin. Amin. Mempercayakan semua masalah saudara, persoalan saudara, kekrisisan saudara, saudara percayakan kepada Tuhan Yesus, dan dia akan bertindak. Memberikan peluang itu, memberikan kesempatan itu saudara. Dengan kata lain, mempercayakan kepada Tuhan. Tuhan, ini loh Tuhan. Saya selalu saudara, kalau saya berdoa, saya selalu ngomong, Tuhan, semua ini tak percayakan kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau pasti akan bertindak, Engkau pasti akan menolong sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Amin saudara. Jadi yang kedua saudara, mari beri peluang kepada Yesus. Jangan cuma pikiran kita ini usaha. Saudara, misalnya saudara, kayak teman saya ya saudara. Teman saya mengalami sesuatu yang luar biasa saudara. Saya pikir saya luar biasa. Dia tuh harus berhubungan dengan kepolisian ya saudara. Karena saudara, dia itu dia tuh beli rumah tidak diganti nama, tidak di-over nama sampai sekitar 10 tahun saudara. Lah karena teman saudara, ternyata sama teman ini dibikinkan lagi saudara, dibikinkan lagi sertifikat baru saudara. Jadi dia ini terus dituntut, katanya dia bawa sertifikat yang hilang ini saudara, dinyatakan hilang dan dia bikin lagi saudara. Itu dia tarung, misalnya orang itu tarung saudara, itu sampai sampai habis sekitar 5-6 M. Waktu ketemu sama saya, dia bilang, Bu, tolong doakan Bu, saya mengalami ini gini. Saya bilang sama dia, Bu, maaf ya, saya bilang sekali lagi, jangan pakai kekuatan manusia, kita pakai kekuatan Tuhan. Amin. Saya ngomong, saya doa terus, ayo kita doa terus, setiap saat kita doa terus saudara. Akhirnya saudara tahu, setiap dia mau ke kantor kepolisian minta doa, saya doakan. Suaminya turun menemui sidang dan semuanya, kita doa terus, doa dan doa. Tapi saya pesan sama dia satu, jangan sampai pakai kekuatan manusia dengan terus gini terus, jangan. Pakai kekuatan Tuhan dan beri peluang kepada Tuhan untuk bertindak.
Amin. Amin. Akhirnya saudara tahu apa? Menang. Menang tanpa dia tidak pakai kekuatan manusia, tanpa dia keluar uang MM-an, bahkan ratusan juta, saudara. MM-an dia lakukan sesudahnya, tapi setelah itu stop, saya bilang. Dan Tuhan menyatakan kuasanya, dia menang. Menang enggak sampai di situ. Lagi lanjut lagi, naik banding lagi sampai terakhir di MA. Saudara, saya ngomong selalu, kalau Tuhan sudah tolong sekali, selanjutnya Tuhan pasti tolong sampai selesai, sampai tuntas. Amin. Amin. Karena itu saudara dan saya, ayo beri peluang kepada dia supaya dia bekerja. Makanya ada orang yang ngomong, saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saat kita turun tangan, Tuhan yang angkat tangan. Wes lakonono dewi. Benar? Halo? Halo? Benar ya saudara? Jadi saat kita mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan kepada kita untuk menolong. Tapi saat kita yang turun tangan bingung usaha ini usaha itu saudara, Tuhan angkat tangan. Wes sakarepmu nah. Wes usaha sakarepmu saudara. Dan kita percaya seperti itu tidak akan bisa berhasil. Amin. Amin. Beri peluang. Tuhan tak percaya krisisku ini ke dalam tanganmu. Tuhan tak percaya sakit penyakitku ini ke dalam tanganmu Tuhan. Tak percayakan Tuhan keuanganku yang hancur saat ini. Maka pasti dia akan bertindak. Amin. Amin. Yang ketiga sekarang, rahasia yang ketiga. Tadi kalau pertama mengundang Yesus di setiap aspek hidup kita. Yang kedua, memberi peluang, memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bertindak, menolong kita semua. Yang ketiga, ya, yang ketiga, ayat yang keempat tadi ya saudara. Dikatakan gini, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Jadi saat kita percayakan kepada Tuhan, saat kita memberi peluang kepada Tuhan, saudara, kita harus juga menanti. Menanti saatnya Tuhan, menunggu saat Tuhan bertindak. Amin. Bukan terus kita percaya langsung del, saudara. Biasanya manusia kalau cepat dijawab, cepat lali, saudara. Karena itu saudara, pada pagi hari ini kita menyadari, saudara, yang ketiga, saat kita sudah memberi peluang, sudah memberi kesempatan kepada Yesus untuk berkarya, untuk bertindak, saudara, kita perlu waktu. Kita menanti waktunya Tuhan. Dikatakan, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Jadi yang ketiga saudara, kita harus menanti waktunya Tuhan. Amin. Amin. Seperti tadi kesaksian tadi ya, bukan kebetulan saudara, podo saudara ya. Waktu Tuhan kita tidak tahu. Jadi kita saat ini saudara menanti. Orang menanti itu paling tidak enak. Benar tidak? Benar tidak? Ngenteni itu paling tidak enak saudara. Apalagi lek dinteni telat. Waduh wis saudara ya, sampai berangkat dewek dan semuanya saudara. Saudara, yang ketiga menanti. Jadi kalau saudara sudah mempercayakan kepada Tuhan, tungguan saudara, tungguan, menanti waktunya Tuhan pasti akan tiba. Amin. Amin. Saya selalu ngomong, ayo wis pokoknya doa terus sampai Tuhan menjawab. Dan saudara tadi yang sudah saya katakan tadi, kesaksian-kesaksian yang mau bunuh diri dan sebagainya, Tuhan menyatakan dahsyat. Nanti ya saudara kalau sudah lain kali saya saksikan. Tuhan menyatakan dahsyat sekali saudara. Yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin. Amin. Asal kita sabar menanti. Ya saudara, sabar menunggu waktunya Tuhan ya. Terus yang terakhir saudara, yang terakhir, yang keempat. Kenapa kalau menanti itu kok enggak enak ya saudara?
Menanti biasanya orang lek ngenteni itu enggak sabar. Bener enggak? Halo? Lek ngenteni itu paling enggak enak, saudara. Kita enggak sabar, aduh kok enggak teko-teko sih, kok enggak teko-teko gitu. Ya, kenapa saudara? Kenapa kita ini kalau menanti itu kok enggak enak, saudara? Enggak enak terus rasanya, aduh ya apa sih kok enggak teko-teko? Karena apa saudara? Menanti itu enggak enak. Karena kita enggak tahu. Gitu loh. Waktu ini kapan? Kurun waktu yang kita harus tunggu ini loh sampai kapan? Itu loh sing garahi ndak enak. Bener? Lek tahu oh besok lusa, ya wis enak. Iya toh? Ini ndak tahu kapan. Apa besok lusa, apa setahun lagi, apa sebulan lagi, ndak tahu. Karena itu membuat kita jadi menanti itu ndak enak. Ya, tapi saudara tahu, waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi kita. Amin. Wis enteno noe sampai Tuhan jawab. Enteno noe sampai Tuhan jawab. Dan waktunya Tuhan tepat dan indah pada waktunya. Amin. Yang keempat sekarang, yang terakhir saudara ya. Yang terakhir. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ini artinya apa saudara? Yang tadi sudah saya selalu jelaskan. Yang pertama mengundang Yesus ya. Yang kedua saudara memberi peluang, memberi kesempatan. Yang ketiga kita menanti. Menanti waktunya Tuhan. Menanti jawaban dari Tuhan. Begitu Tuhan ngomong di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan. Itu waktunya Tuhan sudah sampai. Dia berkata, Yesus berkata, saudara, Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu. Jadi saudara yang keempat, saat kita sudah menanti dan jawaban Tuhan ada datang, saudara, kita akan melakukan bagian kita. Amin. Amin. Jadi saudara makanya ada kerjasama. Tuhan ngomong, Tuhan, waktunya Tuhan dan waktu kita tidak sama. Tapi saat waktu Tuhan dinyatakan, ya sudah Tuhan, jawaban Tuhan. Sekarang dia ngomong, bagian kita yang melakukannya. Amin. Amin. Tadi beri peluang kepada Yesus berkarya. Yang terakhir bagian kita yang harus kita lakukan. Amin. Nah bagiannya apa saudara? Ayo Tuhan ngomong lakukan ini, lakukan. Kalau Tuhan ngomong ampuni, ampuni. Itu bagian kita. Saudara, usaha misalnya, oh kamu harus ke sana. Ya lakukan. Saudara. Amin. Amin. Jadi saudara 4 hal ini ya saudara. Dikatakan bahwa Tuhan ada kalanya Tuhan, bagian Tuhan. Yang kita tidak bisa itu bagiannya Tuhan. Yang kita bisa lakukan bagian kita itu yang harus kita lakukan. Amin. Jadi 4 hal ini saudara. Dan akhirnya apa yang dikatakan ya saudara di sini. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Jadi saudara, saat itu bingung mungkin saudara. Kenapa kok sampai disuruh dikatakan setelah pemimpin pesta itu mengecap air terus dikasihkan mempelai laki-laki. Mungkin mempelai laki-laki ini ya bingung saudara. Ya, duduk misalnya duduk di pelaminan. Terus itu bingung saudara. Waduh ini juga tir-tiren ya saudara. Bingung juga aduh ya apa ini. Bukan cuma malu tok saudara. Tapi sampai kehabisan anggur itu. Kalau zaman dulu itu pesta itu anggur itu nomor 1 saudara. Ya sampai dipersiapkan bahkan bikinnya bertahun-tahun dan sebagainya. Tapi saudara saat mukjizat terjadi itu harus diketahui bagian yang kita lakukan itu harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Dan Tuhan bertindak saat itu.
Makanya sudah saya katakan yang lalu, saudara, mukjizat itu inisiatif Tuhan. Jangan khawatir, saudara, mukjizat pasti terjadi dan kita cuma nunggu waktunya Tuhan. Amin, amin. Dan di saat kita menunggu waktunya Tuhan, ya saudara, kita akan melakukan bagian-bagian kita, ya. Dan pasti mukjizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena mukjizat Tuhan yang mau. Saudara, bukan cuma kita tok yang mau. Tuhan tuh nomor satu mau. Mau mengadakan mukjizat, mau menolong saudara dan saya, mau menyembuhkan saudara, mau memberkati saudara. Amin. Karena itu pada pagi hari ini saya tidak perpanjang, saudara, 4 hal rahasia supaya mukjizat terjadi di tengah-tengah krisis yang kita alami pada pagi hari ini. Amin. Mari saudara kita renungkan firman Tuhan ini. Kita pujikan tadi ya, waktu Tuhan. Waktu yang terbaik untuk kita. Tadi saudara kita saksi ya, tidak janjian. Dan ini memang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Saudara, saya minta saudara semua memuji pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya.
Terima kasih Yesus. Yang mengalami krisis saat ini, saudara, saudara boleh angkat tangan saudara. Yang mengalami krisis apapun, saudara boleh angkat tangan pada pagi hari ini. Mungkin saudara krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis kesehatan. Saudara boleh angkat tangan kanan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus sembah Dia. Sembah Dia saudara. Yang angkat tangan tetap angkat tangan. Undang Dia untuk Dia bertindak. Tahan saudara yang tetap tergerak menyembah, jangan tahan. Saudara yang mau saudara menikmati hadirat Tuhan, saudara bisa menangis, tidak apa-apa saudara. Saudara tahu air mata saudara, Tuhan tahu air matamu. Tuhan tahu krisis apa yang kau alami saat pagi hari ini. Undang Dia supaya Dia mau bertindak saudara. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Yesus, saya beri kesempatan. Yang angkat tangan tetap angkat tangan di hadapan Tuhan. Beri peluang Dia bekerja saat ini. Beri peluang Dia akan menaruh sesuatu kepadamu pada pagi hari ini. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya akan berdoa untuk mereka-mereka yang mengangkat tangan. Kita mari saudara, tetap ya, yang angkat tangan. Kita pujikan sebuah aku percaya janji-Mu Tuhan. Saat ini aku percaya di tengah-tengah krisis yang aku alami, Engkau akan bertindak untuk menolong kami. Yesus. Terima kasih Tuhan. Tetap angkat tangan di hadapan-Mu Tuhan, tetap angkat tangan. Dalam kehidupanku dalam kekuatan yang angkat tangan katakan ku percaya. Terlukis dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan. Sang memujikan dengan lemah lembut, dan saya akan berdoa untuk saudara yang mengangkat tangan pada pagi hari ini. Bapa kami yang baik, kami serahkan mereka yang mengangkat tangan ini semua Tuhan. Mereka mengalami krisis.
Hamba-Mu tidak tahu krisis apa yang mereka alami. Tapi kami selalu undang Engkau Tuhan, di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan beri Tuhan, kami memberi kesempatan kepada Engkau untuk berkarya, untuk Engkau bekerja, mempercayakan semua kepadamu. Kami akan menanti jawaban daripada Tuhan. Tolong Tuhan, saat ini mereka semua, tolong Tuhan. Dan kami akan melakukan bagian kami Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari saudara yang ikut memujikan pujian ini, dan silakan duduk saudara. Silakan duduk saudara. Tetap ada dalam hadirat Tuhan. Saya serahkan kepada yang bertugas pada pagi hari ini. Tuhan, kembali kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Melalui firman-Mu Tuhan, Kau telah menguatkan setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin mengerti apa yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami. Pada saatnya Tuhan, Kau beri yang terbaik, Kau berikan indah pada waktunya. Kami yakin dan percaya Tuhan, semua yang Kau berikan buat kami itu adalah berkat yang terindah yang Kau sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah tetap Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi saluran berkat. Dimanapun Kau pakai hamba-Mu ini bisa banyak memenangkan jiwa. Dan mereka percayakan kuasa-Mu dan percayakan pertolongan-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau urapi, Kau berikan pertolongan dan berikan kekuatan, kesehatan yang baik. Sehingga setiap apa yang difirmankan melalui hamba-Mu bisa membawa setiap jiwa-jiwa tetap percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Iya, masih semangat. Puji Tuhan, luar biasa ya. Firman-Nya juga luar biasa, kesaksiannya juga luar biasa, di mana pertolongan Tuhan melalui Bu Shirley yang sungguh luar biasa, memberi kekuatan, memberikan pertolongan. Terutama juga untuk Saudara Dita Martin, rasa-rasanya enggak masuk akal, tapi itu semua rencana Tuhan ya. Martin bisa diubahkan hidupnya menjadi pelayan Tuhan yang setia. Puji Tuhan, haleluya. Ya, kita mulai masuk dalam pengumuman. Ya, untuk sementara ini kita masuk di dalam ibadah onsite ya. Jadi sementara ini kita dibatasi karena sesuai dengan protokol kesehatan, tidak begitu banyak yang bisa hadir di tempat ini. Mungkin sebagian masih ada di rumah untuk melihat melalui YouTube atau melalui
juga Facebook dan juga di Instagram. Ya, untuk siaran ulang itu bisa dilihat di YouTube nantinya. Apabila jemaat ingin memberi persepuluhan pembangunan janji iman, diakonia dan misi dapat disalurkan melalui Bank BRI ya, yang tertera di sini. Dan apabila jemaat ingin memberi persembahan dapat diberikan melalui Bank BCA dengan rekening yang tertera juga di sini. Ini puji Tuhan. Oke. Ya, selanjutnya mari kita bangkit berdiri. Kita bacakan untuk iman rasuli. Kita bacakan mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dijadikan, bukan dinyanyikan, kekaitan dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga, bagi kita manusia, dan bagi keselamatan kita. Dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan pada hari yang ketiga. Ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan dengan kemuliaan mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia beriman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, yang kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alatmu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas sampai Engkau datang. Berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau tetap berikan buat setiap anak-anak-Mu yang ada tempat ini. Dengan berkat-Mu, kasih-Mu yang melimpah atas kehidupannya. Kau berkati setiap jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan yang baik. Terutama Tuhan, Kau berikan buat mereka semakin hari semakin kuat di dalam Kau. Mempercayakan kasih-Mu dan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati dalam kehidupan setiap hari, berkati dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Semuanya menjadi berhasil karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kasih menuntun, membimbing dan beri kekuatan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa
Juga untuk Tuhan rumah tempat ini yang menyediakan tempat bagi kami untuk tetap bisa beribadah. Kau berkati dalam kehidupannya, berkati dalam usaha dan pekerjaannya, berkati dalam segala apapun yang tempat ini Tuhan bisa dipakai untuk memuliakan Engkau. Kasih menolong Tuhan, berikan kekuatan, terutama Pak Yono, di mana kasih-Mu tak memberikan kekuatan dalam kehidupannya, di mana Tuhan pada saat ini berduka. Kami yakin dan percaya pertolongan yang sungguh luar biasa menuntun membimbing sehingga kekuatan demi kekuatan terjadi dalam kehidupannya. Berkati dalam segala apa yang dilakukan bersama anak cucu menantunya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga kami serahkan juga untuk daerah sekeliling tempat ini Tuhan, untuk RW 14, RW 15 semua yang ada Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau juga berkati buat mereka semuanya supaya mereka bisa tetap bisa bersama-sama dengan kami Tuhan, untuk kami bisa memuliakan Engkau dengan kasih dan kemurahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga Tuhan, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati untuk Bapak Presiden kami, wakil, staf, menteri, semua yang ada Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau pakai untuk Bapak Presiden kami untuk mengatur negara dan bangsa kami dengan baik. Dan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Segala program-program apapun yang dilakukan semuanya berjalan dengan baik dengan pertolongan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau ubahkan untuk negara dan bangsa kami ini menjadi negara yang baik, yang penuh dengan kasih dan pertolongan-Mu yang sungguh luar biasa menolong buat kehidupan untuk bangsa dan negara kami. Ubahkan perekonomiannya sehingga menjadi baik semuanya Tuhan, dan aktivitas setiap kami untuk kami bisa melakukan segala sesuatunya untuk kami bisa memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, dan segala apa yang terjadi di negara kami ini juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Terutama masa pandemi Tuhan, biarlah kami serahkan dalam tangan-Mu, cepat berlalu dari Indonesia ini Tuhan. Kami yakin dan percaya pertolongan sungguh luar biasa Tuhan, membuat kami semakin hari semakin kuat di dalam karena percayakan kuasa-Mu, sehingga kami bisa tetap terus beribadah, bisa memuliakan Engkau dengan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah penyertaan-Mu sungguh luar biasa memberikan kekuatan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dan sementara ini Tuhan, setiap jemaat-Mu akan menerima berkat-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah Tuhan berkat-Mu yang akan disampaikan oleh Pastor Melani. Mari saudara, di akhir ibadah pada pagi hari ini saudara boleh angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur, terima kasih atas ibadah yang sudah Tuhan percayakan kepada kami untuk kami bisa melakukannya Tuhan. Dan terima kasih atas hadirat-Mu pada pagi hari ini yang melawat setiap pribadi tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Pak Heni Tuhan yang sedang dalam pelayanan. Biarlah Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini biarlah Tuhan mau mengedangkan tangan-Mu untuk memberkati kami semua. Tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, berkati dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra-Mu Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus-Mu tetap menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Semua katakan amin.